Berjumpa kembali dengan channel GKJ Wolo bersama saya Pendeta Doli Setiawan. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera selalu ada pada saudara-saudara semua, sehingga hidup penuh dengan gairah. Kembali berjumpa setelah sekitar 1 minggu tidak menyapa melalui sapaan sabda, meskipun hari Minggu GKJ Wolo mengupload khotbah. Nah, sekarang saya akan kembali menyapa saudara-saudara semua, baik warga gereja GKJ Wolo, semua saudara, apapun cara beriman saudara, dimanapun saudara berada. Seperti biasa, ketika saudara terakses, tersapa, terhubung dengan channel ini, itu artinya berkat Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Terima kasih untuk para subscriber, terima kasih untuk para pendukung, baik doa, daya, dan dana. Dan sekali lagi, channel ini terbuka untuk siapapun terlibat untuk mengembangkannya sehingga bisa menjangkau semakin banyak orang. Nanti akan saya sebutkan cara untuk berkontribusi di deskripsi. Nanti silahkan saudara klik deskripsi selengkapnya, itu ada nomor yang bisa diberi atensi. Nah, saudara-saudara, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan sapaan ini, saya persilahkan saudara-saudara untuk bersaat teduh, mengatur nafas, menyadari nafas, kemudian mendengarkan apa yang hendak saya ungkapkan. Silakan. Nah, dasar renungan atau sapaan sabda pada video kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Dan saya memberi tema belajar iman dari janda di Sarfat. Belajar iman dari janda di Sarfat. Sedikit informasi saudara-saudara bahwa saya pakai pakaian ini tadi dari Jagong, nyumbang, ibadah, lalu rapat, lalu kemudian resepsi, meskipun telat. Di situ kemudian ada banyak makanan yang tersedia, biasa orang punya kerja. Tapi bukan bermaksud saya mau mengatakan apa-apa, hanya mau membuka cara pandang kita pada titik kesadaran bahwa terkadang manusia itu unik ya. Makan, ngambil sendiri, tapi kemudian nggak habis. Padahal di tempat lain bisa jadi ada orang-orang yang hanya untuk makan saja harus bertaruh nyawa. Nah, saya lanjutkan. Ini sebagai catatan pembuka. Nah, belajar iman dari janda di Sarfat. Semua tahu bahwa Alkitab memberikan perhatian luar biasa pada cerita ini. Cerita ini bersamaan dengan atau sama, hadirnya sama dengan Nabi Elia. Situasinya kelaparan, kekeringan, atau larang mangan, kalau orang Jawa bilang pagebluk. Setelah Tuhan memelihara Nabi Elia di Sungai Kerit, lalu habis di Sungai Kerit itu menarik karena sudah ada delivery order melalui Gunung Gagak. Lalu diminta untuk pergi dan akhirnya sampai di Sarfat. Dan di situ berjumpa dengan seorang janda dengan 1 anak. Situasinya sama, kekeringan yang mengarah pada kelaparan. Ketika berjumpa dengan janda itu, Nabi Elisa bilang, "Aku minta makanan, berikanlah aku makanan." Jawab si janda menarik, "Aku nggak punya. Tinggal sekali aku masak dan setelah itu habis dan kami akan mati." Ini yang menarik. Nabi Elia mengatakan, "Tak apa,
buatkan untukku, karena Tuhan yang aku sembah akan merawat kita sampai musim panen depan datang. Yang menarik adalah dialog ini menciptakan ketegangan antara yang butuh, antara yang memiliki dan yang butuh. Ada setengah paksaan, meskipun kemudian Nabi Elia berikan janji. Dan yang menarik adalah ketika janda Sarfat ini akhirnya melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Ketika apa yang dimintakan Nabi Elia itu dilaksanakan, membuat makanan, menempatkan atau menyisihkan yang utama kepada Nabi Elia. Dan ingat, saksi janda itu tahu kalau Nabi Elia itu hamba Allah, hamba Tuhan. Yang terjadi adalah bahan makanan dan minyak yang sangat sedikit yang dilaporkan tinggal sekali buat itu tidak habis. Tidak habis. Saudara, sangat sering dalam narasi Alkitab diceritakan tentang tokoh yang terbatas, janda, kelaparan, keterbatasan bahan makanan. Dan itu dipakai untuk menyadarkan kita semua sekarang bahwa Tuhan memakai siapapun untuk alatnya. Bisa jadi saudara yang mendengarkan video saya berkelimpahan. Bisa jadi saudara yang mendengarkan video saya berkekurangan. Tapi justru melalui video ini saya mau mengetuk pintu hati saudara. Ayo kita saling memahami. Ayo kita saling sadar bahwa kita dipanggil hidup untuk saling melengkapi. Karena ketika ada kata saling, di situ ada mujizat. Nabi Elia bertugas sebagai nabi, sedang kekurangan makanan dan butuh. Bisa jadi di sahabat banyak orang kaya secara materi, tapi hatinya tidak. Jangan-jangan saudara-saudara ya berkelimpahan atau banyak materi, hatinya nggak kaya. Nah, si janda ini terbatas materinya, tetapi keikhlasannya luar biasa, dan disitulah ada mujizat. Mujizat yang kedua adalah ketika si anak dari si janda ini sakit sampai mati, oleh kuasa Tuhan melalui Nabi Elia sembuh atau sehat, pulih kembali. Seperti judul yang saya sampaikan, belajar iman dari janda di sana. Dalam segala kekurangan, keterbatasan, dan situasi sulit, masih mau berbagi. Sekali lagi, dalam situasi yang berkekurangan, kesulitan, dan sangat kritis, masih mau berbagi. Bahan makanan yang digambarkan hanya cukup sekali makan, untuk sekali makan 2 orang, dia dan anaknya, masih dibagi kepada Tuhan melalui Nabi Elia. Tapi itulah kunci pembuka pintu kelimpahan itu. Bisa jadi juga video ini adalah cara Tuhan untuk membuka kunci kelimpahan siapapun, baik kelimpahan hati, kelimpahan kesehatan, kelimpahan relasi, kelimpahan berkat. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar. Ketika ada sesuatu yang dibagikan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Saya punya waktu, saya membagikan apa yang saya miliki, yang saya ketahui dengan video YouTube ini. Meskipun alatnya masih HP jadul, tapi saya akan terus berjuang supaya siapapun yang tersapa disentuh oleh kuasa Allah dalam Roh Kudus, lalu kemudian berjuang untuk menghadirkan mujizat-mujizat di kehidupan yang Tuhan berikan. Demikian sapaan sabda kali ini. Berkat Tuhan senantiasa untuk saudara-saudara. Jangan lupa jika ini bermanfaat, subscribe, like, komen, dan share.
Sekali lagi, saya mengingatkan, jika ada saudara yang mau berkontribusi untuk mendukung berkembangnya channel ini, silahkan klik di kolom atau di deskripsi. Tuhan memberkati, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.